Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat Tio Dida Official dimanapun Anda berada, para jamaah online, para jamaah YouTube yang berbahagia, serta jamaah channel YouTube Mistis dan Islami dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab kuning. Nama kitabnya yaitu kitab Wasiatul Mustafa. Ya, kitab Wasiatul Mustafa, yang mana kitab Wasiatul Mustafa ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Di sini kita akan membahas tentang bahayanya 40 hari menjauh dari ulama. 40 hari menjauh atau tidak mendengar nasihat-nasihat, pitutur-pitutur dari para ulama. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Apalagi kita yang tunanetra ini kan jarang kesibukan, apalagi yang di rumah. Ya, mungkin hanya ada yang cuma mijet atau apa, hendaklah sempatkan untuk mendengar kajian-kajian. Jangan sampai kita ini meninggalkannya. Walaupun dari HP, kalau bisa hadir majelis hadir, tapi kalau nggak bisa HP nggak apa-apa. Yang penting nggak keliru, belajarnya itu nggak keliru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Ali. Nanti tak terjemahkan, tak manai Jawa dulu. Idza ma do nalikane wis lewat alal mukmin ing ngatasé wong kang mukmin arbauna sobahan 40 isu-isuan, ya bisa dimaknai 40 hari termasuk ya. Wa idza ketika ketika sudah lewat gitu ya, nalikane wis lewat alal mukmin ing atase orang mukmin, atas orang mukmin, orang beriman, arba'ina sobahan batang puluh isu-isuan 40 pagi, atau bisa dimaknai 40 hari. Walam yujalis lan ora sowan al ulama, dan tidak sowan atau mendatangi al ulama yaitu ulama, kosa ndatekno menjadikan atos atau keras opo qalbuhu yaitu hati, wajassaro lan wani nekat dan berani sehingga nekat, ala kabairin ing atase ngelakoni dosa-dosa gedhe,
yaitu sampai berani melakukan dosa-dosa yang besar. Li anal ilma krono setuhune ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi, dadi uripe ati, sebagai hidupnya hati. Kitab Wasyatul Mustafa ini menjelaskan bab akhlak ya. Di antaranya yaitu tadi kita hendaklah tidak menjauh dari para ulama. Jadi maksudnya begini, ketika kita menjauh dari para ulama 40 hari saja, kita nggak pernah hadir majelis, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah wis dengerin aja, nggak wis pokok dunia terus wis. Sehari-harinya cuma dengerin musik, cuma tiktokan, cuma timtokan, cuma konferenan, tanpa mendengarkan kajian 1 hari pun. Nah, ini membuat hati kita mati. Membuat hati kita mati. Kalau hatinya sudah mati, nekat melakukan dosa-dosa yang besar, itu udah nggak takut karena sudah jauh dari ulama, jauh dari agama. Ya, apalagi ditambah maaf, beribu-ribu maaf. Nggak sholat. Seandainya itu nggak sholat, sudah nggak ngaji, nggak sholat, jauh dari ulama, nanti seandainya ada yang ngajak karaoke ke tempat maksiat, ngajak minum homer atau apa, nggak mikiri karena jauh dari ulama, jauh dari agama. Tapi kalau mendekat kepada ulama, sering mendengarkan kajian-kajian, misalnya setiap pagi misalnya dengerin kajian di radio, atau buka YouTube dengerin kajian Ustadz Abdul Somad misalnya, Ustadz Adi Hidayat misalnya, atau Habib Novel, Habib Segaf Baharun, Habib Quraish Baharun, Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhtar guru saya, Habib Umar Mutahar Semarang, Habib Rifki Al-Idrus misalnya, Ustazah Halimah Al-Idrus, Ustazah Mumpuni Handaikti, dan lain-lain, Gus Idam misalnya. Pokoknya mendekat kepada ulama, mendekat kepada kiai. Jangan anggap remeh kiai ini. Kiai juga manusia. Nah, sekali lagi, memang mereka manusia, tapi mereka ibaratnya bukan manusia biasa. Maksudnya bukan manusia biasa, manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang faham dengan kalimat-kalimat Allah ta'ala, yang faham dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, ta'at. Bahkan ada yang zuhud, ya, ada yang hafal sampai 500.000 hadis, ada yang hafal 30 juz plus faham tafsirnya, asbabun nuzulnya, hadisnya, syarahnya, hasyahnya, fikihnya, akhlaknya, tasawufnya, sifat 20-nya, semuanya hafal. Sehingga mereka itu tidak mengucapkan dengan keinginannya sendiri, tidak mengucapkan dengan nafsu-nafsunya sendiri, tapi mereka mengucapkan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan ini, ulama yang menyampaikan ini. Bahkan ilmu mereka itu tidak sembarangan ilmu ulama itu. Ilmu ulama itu terus sambung kepada para anbiya. Ulama ini, si ulama fulan berguru kepada gurunya yaitu Kiai Ahmad. Kiai Ahmad berguru kepada gurunya Kiai Zaid. Kiai Zaid ke gurunya Syekh fulan. Syekh fulan ke gurunya lagi Syekh Imran. Syekh Imran ke gurunya lagi Syekh Anu. Ke gurunya lagi Syekh Ahmad. Terus Syekh fulan terus sampai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nyambung mendengarkan dari gurunya, terus itulah yang disampaikan.
Jadi salah kalau menganggap ulama remeh, itu salah. Hati-hati. Waqat ulama mazmumah. Darahnya ulama itu beracun. Waqat ulama mazmumah. Beracun loh, jangan diremehkan. Ulama ngomong ditentang. Udah jarang dengerin ceramah sepisan sekali aja udah ditentang. Nauzubillah. Ini gak bahaya tang ini kira. Wes. Kita kembali. Jadi ulama itu nggak bisa diremehkan, nggak boleh diremehkan, nggak boleh dianggap sembarangan. Karena ulama itu ilmunya luar biasa. Nggak seperti kita. Kita aja hanya hafal qul huwallahu ahad sampai An-Nas kadang. Hadisnya aja paling ya an-nadzafatul minal iman atau huruf syatrul iman. Itu wes innamal a'malu binniyat. Arba'in Nawawi aja hafal cuma 3 kadang. Cuma 5. Ya gitu nantang ulama. Kita siapa? Nah, kita kembali ke yang tadi. Jadi 40 hari itu usahakan jangan menjauh dari ulama. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Bahkan 40 hari aja jangan sampai. Setiap hari dekat sama ulama. Bisa sowan. Seminggu sekali, 1 bulan sekali. Bisa hadir majelis, hadir. Nggak bisa, dengerin kajian di YouTube. Dengerin kajian di radio. Itu udah cukup. Biar nanti nggak lepas dari nasihat ulama. Kita melangkah diarahkan ulama. Ulama menyampaikan apa yang didawahkan gurunya. Gurunya menyampaikan apa yang didawahkan gurunya. Gurunya. Terus sampai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang mengatakan di dalam hadis. Disampaikan ke sahabat. Sahabat ke tabi'in. Tabi'in ke para ulama. Orang soleh. Sampai ke kita. Itu. Kenapa ini saya ulang-ulang? Sekarang itu banyak yang ngeremehin ulama. Dianggap ulama itu apa? Nah, pokoknya jangan menjauh dari ulama. Apapun itu tanya kepada ulama. Selain kita tidak boleh menjauh lebih dari 40 hari. Bahkan 40 hari saja jangan menjauh. Kita tanya ke ulama. Musyawarah kepada ulama. Saya aja kepada guru saya, Ustadz Anas. Kalau nggak itu ke Kiai Ali. Saya tanya, Kiai, begini ini apa boleh? Ini apa benar Pak Kiai? Bukan saya merasa enggak, saya malah gini, saya enggak merasa, wah saya kan udah hafal hadis ya mungkin inilah menurut hadis ini bagaimana. Tidak, takut salah pemahaman saya. Saya enggak hafal hadis, masih banyak yang belum saya hafal, hanya beberapa. Ya wes, tapi saya ingin dapat keterangan dari guru-guru, dari para ulama, baru tak sampaikan. Kalau langsung menyimpulkan sendiri, saya tidak berani. Kalau saya sudah mendapatkan keterangan dari guru, keterangan dari para ulama, baru berani. Karena itu sudah jelas. Ulama belajarnya tidak 1 tahun, 2 tahun, ada yang 40 tahun. Ya, 40 tahun ulama itu belajar itu. Kalau kita yang nggak sanggup, mondok di Lirboyo, mondok di Rohdatul Mahfufin, Tangerang, 2 tahun udah pulang, udah boyong. Ya, mondok di Sam'an yang tunanetra paling berapa tahun? Kalau ulama enggak, mondok di salah satu pondok itu sampai 10 tahun, 12 tahun, bahkan ada dulu muridnya Ki Abdul Karim. Itu mondok selama 50 tahun. Mbah Juri namanya. Mbah Juri, mondok di Lirboyo 50 tahun. Menikah umur 50 tahun. Nah, Kiai Abdul Karim dulu begitu. Mondok juga 50 tahun. Pulang nikah, istrinya umur 17 tahun. Wah, itu segar nih udah. Nah, gitu. Ya, aneh enggak ada? Ya, gitu. Tapi aneh luar biasa ini. Keren. Yes. Jadi kita itu jangan menjauh dari ulama, apa-apa tanya ulama, belajar kepada ulama. Nanti kalian itu bersambung ilmu kalian itu, asalkan kepada guru-guru yang punya sanad. Yang punya sanad siapa? Ya para kiai. Insya Allah kalau di pondok-pondok pesantren, kiai-kiai yang berpegang teguh kepada manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah,
terutama Ahmadiyah, insya Allah pasti ada sanadnya, insya Allah. Rata-rata ada. Kiai Fulan berguru kiai kepada kiai siapa di Lirboyo misalnya, Lirboyo terus Kiai Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan ke siapa terus gitu. Pasti ketemu kayak gitu nanti. Nah, kapan-kapan sanad saya akan saya sampaikan. Tujuan saya bukan sok-sokan, bukan agar diketahui, bagaimana tidak. Saya tetap manusia biasa yang penuh dosa, yang hina dan penuh dosa. Nah, nanti tujuan saya biar nggak ragu gitu. Tak sampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini ada dasarnya, bukan ngasal ngomong gitu. Nah, mungkin itu aja. Sekali lagi jangan menjauh, tetap deketi para ulama. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.